Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat tanaman yang ada di pekarangan belakang rumah secara organik. Oke, jadi kita sebut saja tanaman sehat gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan spray kimia juga, dan ini tanpa saya spray karena memang tidak ada hamanya ya teman-teman ya. Oke, di video kemarin ya sudah saya bagikan yaitu tentang pembuatan pestisida alami ataupun organik ya dari daun singkong ya. Tapi setiap daerah itu pasti beda-beda teman-teman, jangan disamakan ya apa yang di situ ya. Intinya gini, tanaman apapun yang teman-teman maupun sahabat tani tanam itu ada yang dimakan ulat. Lihat di sekeliling kebun maupun perkarangan teman-teman, apa yang tidak dimakan oleh ulat maupun belalang itu bisa dibikin pestisida. Itu ya, intinya begitu. Jadi setiap daerah beda-beda ya teman-teman ya. Oke, lanjut saja ya. Lanjut saja, ini adalah tanaman saya, daun bawang ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya aplikasikan menggunakan abu bakaran kayu ya. Nah, ini tanaman sawi yang baru 3 hari saya tanam. Nah, untuk aktivitas saya hari ini akan saya tambah tanamannya menggunakan tanaman tomat teman-teman ya. Jadi saya lengkapi ya. Ini ada satu yang layu, ini tidak saya tanam. Jadi bibitnya itu saya cabut tapi enggak langsung saya tanam ya. Ini adalah yang sering saya lakukan setiap saya mau menanam tanaman. Tujuannya apa? Untuk melihat ketahanan tanaman itu sendiri, apa layu apa tidak setelah 1 hari kita cabut. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini baru, ini kalau ini baru 2 hari saya tanam teman-teman untuk sawinya ya. Tuh. Oke, saya akan mulai tanam di situ teman-teman ya. Oke, simak saja video kali ini sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaat dan tidak rugi untuk menonton video kali ini ya tentunya. Oke, sambil kita menanam ya, kita ngobrol santai saja. Yang kita bahas adalah tentang pupuk, bukan pupuk ya, untuk abu bakaran kayu. Nah, di video kemarin sudah saya bagikan, sudah saya jelaskan ya, kalau abu bakaran kayu itu bukan pupuk ya, melainkan pembantu tanaman. Nah, saya ulangi lagi ya, untuk pembantu tanaman seperti apa Pak? Itu kan jawab pertanyaannya. Jadi yang pertama antivirus, yang kedua adalah pencegahan jamur. Nah, kalau teman-teman mempunyai tanaman yang ada di perkarangan maupun di pertanian secara luas ya, mengalami busuk akar, busuk batang, teman-teman boleh menggunakan ini ya, abu terserah, mau abu dari sekam tidak masalah teman-teman ya, mau dari dedaunan maupun ranting-ranting tidak masalah, yang penting berupa abu. Nah, dan yang satu lagi yang tidak kalah penting ya teman-teman, itu abu bakaran kayu itu adalah penetral tanah ya. Jadi kalau tanah teman-teman asam, tabur saja menggunakan abu bakaran kayu. Jangan menggunakan dolomit teman-teman ya. Memang dolomit ataupun kapur pertanian itu menetralkan pH tanah, pH kebun kita, tapi efeknya tanah kita semakin lama semakin keras kalau kita menggunakan kapur pertanian maupun dolomit ya. Tapi kalau abu ataupun sekam ya, sekam bakar teman-teman ya, itu tidak berdampak keras ke tanah kita, malah tanah kita menjadi sehat, bagus ya. Tuh. Oke, itu saja saya bagikan ya untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang abu bakaran kayu. Nah, ini aktivitas saya. Oke, untuk daun bawang ya teman-teman ya, daun bawang maupun bawang daun ya, kalau mengalami seperti ini ya, kita langsung buang saja ya teman-teman. Ini mempengaruhi pertumbuhan daun bawang kalau kita tidak buang. Nah, kita buang langsung sini. Tuh. Kalau di tanaman teman-teman mendapati tanaman yang patah daunnya. Nah, untuk patah daunnya itu disebabkan apa, Pak? Kalau daun bawang patah daunnya ini biasanya tanahnya terlalu lembab, teman-teman ya. Oke, di lahan 3 meter kali 3 meter itu banyak saya tanam. Kangkungnya sudah gemoy-gemoy lagi, waktunya dipanen lagi ya teman-teman ya. Nanti kalau panen saya akan kasih tunjuk pada teman-teman. Padahal baru sekitar 3 hari kalau tidak salah teman-teman.
Oke, langsung saja saya akan petik daun bawang. Nah, daun bawang ini kita bisa petik setiap hari teman-teman ya. Jadi untuk kita bisa petik setiap hari itu caranya kita ambil daunnya saja. Nah, daun bawang ini kalau kita sering mengambil daunnya itu bukan tambah berkurang ya teman-teman ya, tapi tambah banyak ya. Nah, tambah banyaknya gimana Pak? Dari anakan itu bertambah terus. Itu ya teman-teman ya. Dan ini awalnya juga bibitnya gratis ya. Ini dari bibit sisa dapur orang buang itu saya ambil teman-teman, saya tanam. Saya coba tanam di perkarangan ini dan hasilnya awalnya gagal teman-teman ya. Gagalnya karena tanahnya belum tahu cara pengolahan tanah gimana, itu belum tahu. Tapi riset demi riset saya pelajari, akhirnya sudah mengerti ya. Dan saya tanam apapun di sini tumbuh dengan baik. Awalnya hanya satu rumpun teman-teman untuk daun bawang ini, dan syukur alhamdulillah sekarang sudah banyak. Kalau ada lahan lagi mungkin saya pugar lagi jadi banyak lagi teman-teman ya. Oke, daun bawang yang saya petik ini umurnya sudah lama ya, sudah memasuki 4 bulan teman-teman ya. Tapi yang sebelah kiri ya, sebelah kiri saya ini baru 1 bulan. Nah, yang sebelah kanannya itu baru 1 bulan kurang ya, kurangnya tidak banyak teman-teman ya. Ya hitung saja sampai 1 bulan itu ya. Oke, jadi tidak di lahan perkarangan saja saya tanam teman-teman ya, melainkan ada yang saya tanam di lahan terbuka ya, di lahan 10 kali 5 meter ya, di beberapa video yang lalu, bahkan kemarin ya, 1 hari yang lalu itu sudah saya bagikan cara bikin pestisida organik untuk mengendalikan ulat maupun belalang di perkarangan tanaman jagung ya, seperti itu juga menggunakan organik. Oke, nanti akan saya kasih tunjuk ya gimana caranya pembuatan kompos, pembuatan media supaya media kita subur itu ya. Nah, itu dari sisa-sisa maupun dari gulma yang ada di kebun saja teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan gulma ya. Selama ini gulma itu kan menjadi biang masalah petani ya teman-teman. Tapi untuk saya gulma itu adalah berkah teman-teman ya. Gulma itu adalah berkah. Kita bisa olah menjadi kompos maupun media tanam ya. Oke, jadi paham ya, sudah jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Nah, titik positifnya apa Pak? Jadi kita memanfaatkan perkarangan. Jadi warga perkotaan yang belum memanfaatkan perkarangannya, mulai sekarang dimanfaatkan teman-teman ya, supaya bisa produktif seperti ini. Nah, ini membantu sekali dari segi segi perekonomian rumah tangga teman-teman ya, kebutuhan rumah tangga. Juga ada yang beli juga kadang saya kalau panen daun bawang seperti ini, meskipun tidak banyak ya, lumayan untuk buat tambah jajan anak-anak itu ya teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman. Intinya di sini berbagi pengalaman dan cara berkebun secara organik ya, secara mandiri ya, tidak tergantungan pada pupuk, tidak bergantungan pada bibit teman-teman ya. Kita secara mandiri ya, berawal dari kecil, dari 3 meter kali 3 meter, kita insya Allah akan kembangkan lagi teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya, daun bawangnya sangat hijau ya, hijaunya segar. Inilah kalau kita bisa menggunakan mengelola ataupun menggunakan organik ya. Udah, itu saja saya bagikan teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat bagi teman-teman.